Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Hidayati Saidatu Solika dari Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang remediasi badan air dan pesisir. Akan masuk ke latar belakang, laut dan wilayah pesisir merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun lingkungan. Kawasan ini berperan sebagai sumber daya alam, jalur transportasi, serta habitat berbagai makhluk hidup. Kondisi lingkungan laut dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut akan sangat diperlukan dalam upaya pengelolaan dan remediasi badan air dan pesisir. Karakteristik fisik, yaitu proses hidrofisik. Pertama, kita masuk ke karakter fisik. Secara umum, kondisi fisik perairan ini mengontrol dinamika pergerakan air dan distribusi organisme di laut. Contohnya suhu air laut yang berubah tergantung kedalaman dan radiasi matahari. Kemudian arus laut yang berfungsi membawa nutrien dan larva organisme. Gelombang juga penting karena mempengaruhi abrasi dan pertukaran oksigen. Dan terakhir, pasang surut yang mengatur zonasi di wilayah pesisir. Jadi, bisa dibilang aspek fisik ini adalah penggerak utama dalam sistem laut. Masuk ke karakteristik kimia, komposisi dan kualitas air. Parameter kimia mencakup konsentrasi zat terlarut yang menyusun media hidup biota laut serta menjadi indikator sensitif terhadap perubahan kualitas lingkungan maupun pencemar. Salinitas menunjukkan kadar garam dalam air laut. pH menggambarkan tingkat keasaman yang bisa berubah akibat pencemaran. Dissolved oksigen atau DO sangat penting untuk kehidupan organisme, dan nutrien seperti nitrat dan fosfat mendukung pertumbuhan, tapi kalau berlebihan bisa menyebabkan eutrofikasi. Jadi, aspek kimia ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kita next ke karakteristik biologi, struktur komunitas biota. Komponen biologi merepresentasikan manifestasi kehidupan di laut yang strukturnya dibagi berdasarkan komposisi ekologis, mobilitas, dan interaksinya terhadap kolom serta dasar perairan. Terbagi menjadi 3. Berikut adalah karakteristik biologi, yaitu komponen makhluk hidup di laut. Yang pertama adalah plankton sebagai dasar rantai makanan. Yang kedua ada nekton sebagai ikan yang bisa berenang bebas. Dan betos yang hidup di dasar laut. Komponen ini saling berinteraksi dan membentuk ekosistem laut yang kompleks. Jadi kita masuk ke ekosistem utama wilayah pesisir. Wilayah pesisir didominasi oleh 3 ekosistem utama yang saling terhubung secara ekologis dan hidrolis, membentuk sistem penyangga daratan dan lautan. Wilayah pesisir terdapat 3 ekosistem utama yang saling terhubung, yaitu yang pertama adalah hutan mangrove. Komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh spesies pohon berakar nafas tumbuh di kawasan intertidal dan berlumpur dan toleransi terhadap salinitas tinggi. Kemudian ada padang lumut, ekosistem perairan dangkal yang didominasi oleh tumbuhan berbunga, sejatinya yang hidup sepenuhnya terbenam di bawah permukaan air laut. Terumbu karang, struktur kalium karbonat di dasar laut yang dibangun oleh simbiosis antara polip karang dengan alga mikroskopik.
Lalu yang kedua adalah fungsi ekologis dan ekonomis utama. Yang pertama adalah proteksi garis pantai. Akar mangrove yang kokoh menghambat lamun. Akar mangrove yang kokoh, hamparan lamun, dan struktur terumbu karang berinteraksi sinergis dan dalam meredam energi gelombang besar, menjaga abrasi, serta menahan sedimen dari darat. Yang kedua adalah habitat critical biota, berfungsi sebagai tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makanan bagi berbagai komoditas perikanan penting serta biota laut langka selama siklus hidupnya. Yang ketiga adalah penjaga keseimbangan lingkungan. Struktur kalsium karbonat di dasar laut yang dibangun oleh simbiosis antara polip karang dengan alga mikroskopik di perairan bersih berenergi tinggi. Kemudian kita masuk ke konektivitas sistemik, parameter oceanografis. Seluruh parameter di dalam ekosistem laut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan sistem di mana perubahan pada satu aspek akan memicu efek domino pada aspek lainnya. Yang menarik, kalau satu berubah, yang lain juga ikut berdampak. Ini yang disebut sebagai konektivitas sistematik. Next, ke hubungan antar aspek. Pengaruh fisik terhadap kimia. Dinamika fisik perairan seperti fluktuasi suhu dan pergerakan arus secara langsung mengontrol laju reaksi kimia serta kapasitas fasa pelarutan zat di dalam air. Yang kedua adalah pengaruh kimia terhadap biologi. Komposisi kimia air laut seperti kadar salinitas dan pH bertindak sebagai faktor pembatas yang menentukan kenyamanan fisiologis serta metabolisme makhluk hidup. Yang ketiga adalah pengaruh biologi terhadap fisik kimia. Aktivitas biologis organisme seperti fotosintesis, fitoplankton, dan respirasi biota mampu mengubah konsentrasi gas terlarut secara masif sekaligus mempengaruhi tingkat kecerdasan perairan. Contohnya seperti ini, perubahan fisika. Contohnya seperti ini, perubahan fisik seperti suhu bisa mempengaruhi reaksi kimia. Kondisi kimia seperti pH mempengaruhi kehidupan organisme, dan aktivitas biologi seperti fotosintesis bisa mengubah kandungan oksigen. Jadi semuanya saling terkait. Kita masuk ke bukti dan contoh keterkaitan nyata. Yaitu yang pertama adalah suhu terhadap oksigen. Ketika suhu permukaan air laut meningkat akibat radiasi matahari, kemampuan air untuk mengikat gas akan menurun sehingga kelarutan oksigen menjadi merosot. Kualitas air terhadap kelangsungan biota. Penurunan pH air laut akibat pencemaran atau emisi karbon akan menghambat proses klasifikasi pada komoditas karang dan kerang hingga memicu kematian massal. Dampak sistemik global. Meningkatkan suhu global memicu pemanasan laut yang akan merusak ekosistem terumbu karang dan menurunkan struktur rantai makanan di lingkungan. Kalau kita lihat contoh nyata, itu bisa seperti suhu meningkat, oksigen menurun, pH turun, karang sulit tumbuh, dan perubahan global bisa merusak seluruh ekosistem.
Ini menunjukkan adanya sifat domino dalam sistem laut. Kita next ke kesimpulan. Ekosistem laut dan perairan dikendalikan oleh integrasi tiga karakter utama, yaitu fisika, kimia, biologi, dan saling berinteraksi secara simultan dalam menentukan kualitas serta kesehatan lingkungan perairan. Perubahan pada salah satu parameter akan memicu efek domino pada aspek lainnya, sehingga pemahaman komprehensif terhadap keterkaitan ini sangat krusial sebagai dasar ilmiah dalam merumuskan strategi pengelolaan berkelanjutan dan aksi remediasi lingkungan yang tepat sasaran. Oke, gitu. Dan ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.